Pagi, kembali berjumpa bersama dengan Shining Room yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini seperti biasa dalam program Sabor Menja. Yes, sampean bertanya hambanya menjawab ya. Yang em, ini saya sambil baca WhatsApp soalnya ya Good News Family tadi. Openingnya enggak banget hari ini. Oke, pagi ini mau buat Anda yang mungkin mau nanya-nanya, boleh banget kirim pertanyaannya di kita di 081225225949 atau 081578000949. Atau ini dua ini bisa dikirimkan buat kirim WhatsApp Anda gitu ya, silakan. Kalau WhatsAppnya panjang banget, apa nggak lebih baik kayaknya telepon aja ya? Saya takutnya kalau saya membaca nanti apa ya, pemenggalan kata saya, kalimat saya salah, nanti menjadi dikatakan narasi literasi buruk lagi, jadinya salah penyampaian ya. Oke, saya sapa terlebih dahulu ya. Ini kita sudah bergabung bersama dengan Bu Elis nih melalui aplikasi Zoom pagi ini. Pagi Bu. Bentar. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya, silahkan 081225225949 atau 081575 800 949. Pagi Ibu, Oke, Ningrum, apa kabar Ibu? kabarnya luar biasa. Seperti Ya, biasa, sehat. ada di kota Semarang kah? Ada. Eh, eh, ini ada WhatsApp, tapi sebetulnya bukan pertanyaan, cuman beliau ingin menjelaskan sesuatu gitu. Dan ini panjang banget. Kenapa? Menjelaskan sesuatu panjang banget. Mm-mm. Jadi Oke. beliau ingin menjelaskan sesuatu dan ini penjelasannya panjang sekali. Saya coba bacakan. Kalau mungkin cara membaca saya keliru, saya minta maaf gitu ya. Karena memang ini panjang banget gitu ya dan karena ini di WhatsApp. Yang minggu lalu beberapa kali bertanya. Bacain ya Bu pelan-pelan ya, saya coba bacakan ya. Ya, ya. Selamat pagi, mau lanjutkan yang minggu lalu. Namun sebelum tunggal yang sempat dijabarkan minggu lalu. Ini sangat terkait dengan apa yang saya ketikkan sebelumnya kalau IQ bangsa ini rendah sekali dan ini dibuktikan dengan kemampuan literasi super buruk sehingga narasi yang disampaikan juga ya dan parah. Allah Tritu seperti anak meja dan anak tangga. Ini juga yang perkan oleh Bambang Norsena dan tidak tuntas juga, sehingga yang mendengarkan jabarannya juga gagal paham. Apakah Anda tidak tahu apakah yang dimaksud dengan anak meja? Saya akan jelaskan saya yang bodoh ini. Yang dimaksud dengan anak Sebentar, meja, ya Ningrum, Bu, saya ya, nggak saya nggak bilang anak meja loh, anak tangga dan kunci. Saya nggak nah, pernah bilang anak meja loh. ini beliau menulis seperti itu Bu. Ya, nggak apa-apa, itu digarisbawahi dulu aja. Ya, Lanjut, lanjut. ya, apakah Anda tidak tahu apakah yang dimaksud dengan anak meja? Yang dimaksud dengan anak meja itu adalah laci, bagian dari meja yang digunakan untuk menyimpan barang. Ada yang cukup besar, namun juga ada yang kecil, yang hanya bisa untuk menyimpan barang-barang kecil seperti uang logam. Nah, ketika memisahkan anak meja alias laci tersebut dengan mejanya, apakah laci tersebut akan disebut meja? Apakah bisa digunakan sebagai meja? Jelas tidak. Laci bukanlah meja. Meja dapat digunakan untuk alas menulis, tapi Anda tidak bisa menggunakan laci sebagai alas menulis. Anak tangga itu adalah bagian dari tangga yang kita pijak untuk naik ke atas. Ketika Anda memisahkan anak tangga itu dari tangganya sendiri, apakah Anda masih bisa naik ke posisi atas? Semisal tangga tersebut dari bambu, maka anak tangganya hanyalah sebilah bambu kecil. Apakah bambu kecil tersebut akan disebut tangga ketika Anda menunjukkan pada orang-orang sekitar Anda?
Inilah yang saya sebut sebagai kebodohan berlogika. Padahal Yesus justru mempertaruhkan nyawanya karena hal ini. Sekarang coba perhatikan perikop-perikop ini. Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dari kedua perikop di atas, apakah Anda melihat perbedaannya? Ya, di situ Yesus berdasarkan tulisan Markus telah menambahi ayat di Taurat dengan kalimat segenap akal budimu. Padahal ada konsekuensi yang harus ditanggungnya jika ia menambah-nambahi ayat atau menguranginya. Ia layak untuk dimatikan. Nah, disinilah yang ingin Yesus tunjukkan bahwa pada kita semua bahwa logika atau akal budi harus ditempatkan sebagai supremasi kita dalam membuktikan cinta kita pada Tuhan. Dan salah satunya adalah memperbaiki kemampuan literasi kita lebih dahulu. Semoga ini dapat menjadi bahan perenungan di masa datang. Terima kasih. Terima kasih Terima buat kasih. pemasukannya. Terima kasih buat pemasukannya. Tuhan Ya, Yesus berkati. Nanti kita akan belajar lagi ya. iya. Belajar lagi dan belajar lagi. Makasih. Terima kasih ya Bapak buat masukannya. Ya, Nah, Pak atau Ibu nih nggak tahu. Pokoknya terima kalau kasih kalau untuk dari nama pemasukannya. ininya sih, kalau dari nama di WhatsApp-nya Bapak kayaknya. Tapi terima kasih. Oke, Anda merangkai kalimatnya makasih. dengan indah sekali. Oke, Yes, terima selanjutnya ini ada kasih. pertanyaan. Karena ini bukan pertanyaan, jadi kita tidak harus untuk menanggapi ya. Ini ada pertanyaan. Bu Elis, Shalom. Mau nanya, Kalau boleh nggak jemaat biasa melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah? hmm, sebetulnya di ayat-ayat itu sebetul-betulnya memang nggak nganu ya, tidak menentukan bahwa itu harus dalam bentuk jemaat ya. Mm-mm. Memang ada beberapa gereja yang mengajarkan dan memberikan pengertian kepada jemaat untuk bisa melakukan perjamuan suci sendiri, tapi dalam pengertian yang penting dia setiap kali melakukannya secara kebiasaan. Maksudnya kayak kayak sesuatu kalau nggak melakukan itu, aduh, ngerasa berdosa. Hmm. Terus yang kedua kalau melakukannya dengan nggak benar, ya nggak boleh. Semua kalau dilakukan dengan pengertian seperti yang dikatakan di 1 Korintus atau 2 Korintus 11 itu, bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan suci itu kita mengingat. Hmm. Karena di situ kan ada kata, setiap kali melakukannya hendak kamu mengingat. Sebentar, dibaca aja. Korintus 11 ayat 24 sampai 26. Korintus 1 Korintus, Bu. 1 Korintus 11 24 26 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 26, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita mengangkat tubuh dan darah Kristus itu, sebetulnya ketika kita melakukannya dengan mengingat. Setiap kali kamu melakukannya, di situ apa nih, Rum? Setiap kali kamu melakukannya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Ya, jadi selalu harus memperingati
memperingati bahwa Yesus lakukan itu semua untuk kita buat apa? Hmm, Ya, ya. Untuk mengingat akan Tuhan gitu ya, menjadi peringatan akan nama. heeh. Tapi pada awalnya kan memang sebetulnya waktu Yesus memecah-mecahkan itu kan juga persekutuan keluarga kan ya, bukan itu Yesus dengan murid-muridnya. Iya, 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 belum jadi suatu jemaat yang besar kan, Ya, masih ya, perjamuan antara Yesus dengan 12 muridnya. betul. Lalu pada jemaat atau jemaat mula-mula itu juga hanya kelompok-kelompok gitu kan, yang Ya, ya, dipecah-mecahkan gitu di rumah-rumah seperti itu kan dalam persekutuan seperti itu. ya, ya. Oke. Asal setiap kali kita melakukan perjamuan suci itu ingat kenapa Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan buat kita. Terus yang kedua, kenapa Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Itu buat apa? Nah, kita punya pengertian itu aja. Ya. Ya, oke. Oke, semoga jelas ya yang bertanya ini. Dan kalau mungkin ada yang mau tanya silahkan. Yang minggu lalu belum terjawab atau seperti apa boleh ingatkan saya juga. Dan kita masih ada waktu sampai nanti masih panjang. 081225 225 949 atau 081575 800 949. Oke. Selanjutnya, selamat pagi, Bu. Pagi. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya ini kadang-kadang untuk orang-orang yang latah-latah gitu loh. Orang Hmm. yang latah nggak sering kali bilang, Tuhan misalnya, oh my God misalnya gitu. Terus ada yang kalau misalnya lagi apa dikit-dikit, Tuhan Yesus tolong misalnya. Kalau tolong kan memang apa ya, memang dalam kondisi darurat, memang ditolong Tuhan bisa. Tapi yang enggak tuh ya misalnya ya tadi orang latah ngomongnya Tuhan terus. Satu, yang dimaksudkan seperti itu bisa. Yang kedua, mengatakan nama Tuhan dengan sembarangan itu ngomong apa kayak apa ya? Ya pokoknya ngomongin tentang Tuhan tapi dengan perkataan-perkataannya yang nggak betul gitu loh. Oh ini demi Tuhan loh, Tuhan tahu loh. Oh, dalam nama Yesus nih, aku lakukan ini. Padahal semua dilakukan itu dalam perkataan-perkataan yang nggak seharusnya. Hmm. Itu termasuk juga gitu. Banyak sih contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Tapi yang paling tepat itu banyak yang dilatah. Hmm. Karena kebiasaannya terus menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hmm. Jadi kemudian menyebutnya dengan sembarangan seperti itu gitu ya. Heeh. Heeh. Itu kategori dengan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Seperti itu. Atau menggunakan nama Tuhan untuk hal-hal yang sebetulnya itu bukan dari Tuhan tapi kita menggunakan nama Tuhan itu juga keliru juga ya, Bu ya. Ya, ya. Ya yang tadi saya bilang memanipulasi nama Tuhan. Menggunakan Hmm. nama Tuhan untuk kepentingan diri pribadi gitu loh. Ya, menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan diri pribadi. Nah, ini juga menjadi sebuah persoalan atau mungkin ini tadi yang disebut jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu masuk kategori seperti itu. Itu artinya kita sembarangan aja bawa nama Tuhan. Nah, itu. Oke, lanjut kalau ada yang bertanya silakan di 081225 225 949 atau 081575 800 949. Kita masih ngobrol ya di Saber Hamja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Nah, buat Anda mungkin nanti ya ditunggu ya Saber Hamja secara offline-nya atau kita ngobrol gitu langsung ketemuan di satu tempat. Nah, tanggalnya dan ininya ditunggu aja. Kapan? Mungkin kira-kira bulan Januari kali ya. Tadi ada yang nanya sih,
Kapan ya Ningrum? Oke, nanti ya kira-kira bulan Januari kita bisa ketemuan, bisa ngobrol, dan kita lagi coba untuk cari tahu ini gimana caranya ya biar kalau datang mau nanya bisa gitu, tapi tetap namanya rahasia atau identitas nggak keluar gitu kan. Ya, silakan yang mau nanya 081 225 225 949. Kalau yang nanya tentang Ningrum yang kemarin atau yang minggu lalu bisa tanya di YouTube ya. Di bisa tanya, bisa lihat di YouTube karena di YouTube-nya Good News sudah kita upload untuk beberapa Saber Hamenja yang lalu-lalu. Nah, di situ bisa lihat rekamannya. Oh, Saber Hamenja yang ini gitu ya, jawabannya pertanyaan ini dan lain sebagainya. Silakan. Ih, ini kayaknya belum ada yang masuk. Nah, nanti kita ngobrol sendiri jadinya, nggak apa-apa sih. Oke, ini bentar. Kayaknya ada yang minggu lalu belum bukan minggu lalu. Ini sebetulnya 2 minggu yang lalu, tetapi kok belum ini. Buat yang mau nanya silakan loh 081 225 225 949 atau 08 157580949. Oh, ih belum ada yang masuk nih WhatsApp-nya. Oke, ada nih. Sebentar. Oke, Pak. Hah? Pagi Bu Elis dan Ningrum. Bu, doa untuk biar gak masuk hutang gimana ya Bu? Karena saya kok susah banget keluar hutang. Terima kasih. Memang itu harus bertindak dengan iman, Ningrum. Bukan Pemahamannya doa ya Bu. keluar dari hutang kan? Mm-mm. Ya, maksudnya gini. Makanya kita supaya punya kekuatan untuk melangkah, kita ini harus baca firman dengan jelas. Kita baca firman, kita dapat pengenalan akan Tuhan dengan benar. Nanti pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat kita mampu, punya kekuatan, karena anugerahnya akan bekerja, memampukan kita berani melakukan Hmm. tanpa hutang. Misalnya, saya dulu beberapa tahun setelah ikut Yesus, saya juga masih terlibat dengan hutang. Sampai satu kali saya dapat rema. Tuhan bilang gini sama saya, kamu percaya aku Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhanmu? Percaya. Kamu sekarang Tuhan Roh Kudus itu nanya gini, kamu mau terus hidup ngutang atau kamu mau menggenapkan janjiku memberi pinjaman? Mau meminjam atau kamu mau memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa? Kalau memberi pinjaman kan berarti Halo Bu, suaranya Ibu hilang. Halo? dengan saya mengambil keputusan itu benar. Saya diperhadapkan dengan situasi yang saya benar-benar kepepet nggak punya uang. Nah, sekarang saya mau lari ngutang atau tetap diam tunggu Tuhan. Hmm. Ketika saya memilih tetap percaya kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan, ya dikasih persoalannya ada tamu nih yang nginep di rumah saya. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak bisa ngajak dia makan. Makan di rumah yang terakhir adalah ya makanan yang dimakan untuk pagi hari. Siang harinya kita sudah nggak bisa makan. Di situ setan udah bujuin saya. Ayo kamu malu loh. Nanti kalau kamu nggak bisa ngasihin makan tamu kamu, nanti kamu malu loh.
Dari tadi mulutmu ngomong tentang Tuhan terus. Dari tadi mulutmu ngomong Tuhan pelihara hidupmu. Tapi sekarang kenyataannya kamu nggak bisa ngasih makan tamu yang ada di rumahmu. Saya diem. Saya cuma memperkatakan firman. Enggak setan, enggak iblis. Dalam nama Yesus, aku sudah janji aku nggak mau ngutang. Aku sudah ngambil komitmen, aku tidak utang. Ya nanti kamu malu. Saya bilang, kalau sampai aku nggak bisa ngasih makan tamu yang ada di rumah saya, yang malu bukan saya, tapi Tuhan, bukan saya. Terus setan bilang, udah, kalau kamu nggak mau ini, kamu ngomong, tuh, pinjem itu di warung sebelah. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Akhirnya benar-benar saya ngalami. Setan bilang lagi, ya kalau nggak mau kamu minta aja sama orang tua kamu, pasti dikasih. Tapi saya bilang enggak, karena kalau saya minta bersama orang tua saya, sama juga. Anak cucu orang benar nggak minta-minta kan. Tapi anak cucu orang benar akan memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa. Saya nggak mau. Nanti mamiku nggak kenal Tuhan. Nggak lihat kesaksian dalam hidup saya. Saya bertahan. Kira-kira sampai jam 2 siang. Mungkin tamu yang tinggal di rumah saya juga batin. Ini kenapa sudah sampai siang kok aku belum dikasih makan. Saya diem aja. Ya udah, kalau memang nggak ada gimana? Halo Bu, suaranya hilang. Bu, Ibu, Ibu masih sama Ningrum. Suaranya hilang-hilang. Ya, udah. Ya, udah. Nah, jadi ketika itu ada mobil datang, supir keluar bawa satu rantang rengkot itu ya, yang isi makanan ada empat apa namanya, 4 sap gitu. Dia bilang, Bu, ini ada kiriman dari ibu saya. Oh iya, wah Tuhan tahu juga nih. Kalau saya dikasih duit, saya nggak bisa beli langsung karena udah siang ya. Akhirnya beneran kami makan. Supirnya datang lagi, Bu, maaf ketinggalan. Dia kasih amplop. Jadi ketika dia, saya dikasih tuan makanan yang sudah siap saji, siap dimakan. Yang kedua, Tuhan kasih uang untuk belanja buat besok bisa makan. Itu saya berhenti. Terus yang mulai berhenti dari hutang itu, tapi ya ininya terus ya, godaannya terus-terusan ya. Nggak bisa bayar listrik sampai sudah waktunya mesti dimatiin kalau nggak ini diputus listriknya sama PLN. Udah itu pernah. Terus sampai saya nggak makan 3 hari. Saya tetap bertahan, saya nggak ngutang. Dan ternyata Tuhan tahu batas kemampuan perut kita nggak makan sampai kapan. Terus pas mau perpanjangan STNK mobil, saya nggak punya uang juga. Saya tetap nggak mau ngutang. Tapi nyatanya Tuhan itu sediakan selalu tepat pada waktunya. Cuman ya itu saya sempat nggak makan 3 hari. Nggak bisa makan, nggak bisa minum loh itu 3 hari. Nggak punya apa-apa sama sekali, sampai pembantu saya juga nggak makan 3 hari. Ya. Tapi bertahan. Mm. Tapi begitu kita punya kekuatan untuk nerobos pintu yang pertama, kita akan mengalami breakthrough-nya, pintu-pintu terbukanya, pintu-pintu
yang selanjutnya. Tapi kalau yang pertama kali ini aja kita enggak punya kekuatan, enggak punya keberanian untuk dobrak, ya memang kita juga akan kehilangan pintu-pintu yang selanjutnya gitu loh Ningrum. Ya, harus ada satu langkah awal terlebih dahulu ya, Bu. Iya. Oke. Semoga jelas ya. Ini tadi kan tanyanya doa. Bu, ini nggak bisa hanya dengan doa, tapi harus dengan tindakan. Tadi dari contoh yang disampaikan oleh Bu Elis. Karena kalau cuma doa aja tanpa tindakan nyata juga nggak bisa, gitu ya. Iman, Ada komitmen. iman tanpa perbuatan nggak ada artinya kan? Iman Ya, tanpa perbuatan itu mati Ningrum. ya betul. Jadi harus ada tindakan, ada komitmennya. Oke. Lanjut ya, semoga sudah jelas. Selanjutnya ada pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Mohon penjelasan tentang ayat Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini dulu kita pernah sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu kan sudah naik ke surga. Sekarang yang bekerja mendampingi kita ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan diam dalam diri kita dengan tujuan satu, mengajar kita ini untuk hidup dalam kebenaran. Menjadi penolong, kedua menjadi penolong buat kita. Yang ketiga itu roh yang menginsyafkan kita akan adanya dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan fungsi yang keempat jadi penghibur, yang kelima jadi guru, ya itu semua ada di Yohanes, bisa diperhatikan. Roh Kudus, kalau Roh Kudus yang dampingi kita, dia setiap kali dia ngomong, kita nggak dengar, kita nggak mau nurutin, bahkan bisa menghujat, apaan, nggak Tuhan-Tuhanan, misalnya begitu. Nah itu yang tidak terampuni. Nggak terampuni dalam pengertian apa? Ya doanya putus hubungan, maksudnya doanya tidak didengar Tuhan karena putus hubungan. Kayak kayak apa nih, kontak ini loh, stop kontak sama aliran listrik gitu. Kalau udah diputus di situ ya sudah. Mana ada pertolongan, mana ada pimpinan, mana ada tuntunan, yang enggak ya udah dibiarin. Kalau sudah dibiarin gitu, nggak ada pertolongan kan, nggak ada solusi. Ya. Ya. Ya, Seringkali tuh orang nggak sadar bahwa ya tadi mengabaikan terus menolak Roh Kudus gitu ya. Ketika Roh Kudus mengingatkan, tadi kan Roh Kudus menginsyafkan kesalahan. Kita bukannya terus sadar, malah justru merasa bahwa apa sih gitu. Kan tadi menginsyafkan kesalahan gitu kan. Berarti kalau kita melakukan sesuatu, Roh Kudus mengingatkan tuh. Nah, kitanya yang nggak mau denger, kitanya yang nggak mau berubah, kitanya yang nggak mau lakukan sesuatu. Semoga jelas ya jawabannya. Ini udah pernah kita bahas di yang lalu, tapi nggak apa-apa kita jawab lagi dan sama sih jawabannya seperti itu. Yap. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Bu, apa sih tanda seseorang itu hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Terima kasih. tanda orang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mungkin saya bisa dengan pengertian gini ya. Orang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan itu orang yang benar-benar punya pengenalan akan Tuhan ya. Dengan benar ya, berarti dia akan melakukan tanda. Sungguh-sungguh dia kenal Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya,
ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Iya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, ya kita harus jadi pelaku firman. Karena kalau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan itu kita benar-benar orang yang sudah kenal Tuhan beneran loh ya. Karena ada banyak orang aktif dalam pelayanan, mengenal Allah, tapi sebetulnya enggak. Titus 1:16 kalau enggak salah. Titus 1. Titus 1 ayat 16. 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, jadi ini mulutnya ngomong terus tentang Tuhan. Tapi apakah dia sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan? Enggak, cuman mulutnya. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia hidup sungguh-sungguh untuk Allah. Enggak. Nah ini lagi Roma 10. Roma 10. Di Roma 10 itu juga ada orang yang nampaknya aktif sekali, giat sekali untuk Allah. Tetapi ternyata dia itu nggak kenal Allah dengan benar. Di Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi Perhatikan kata sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi ini aktif banget ya untuk Allah ya. Ya. Terus Tetapi tanpa pengertian yang benar. mereka giat, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Kayaknya dia melakukan segala sesuatu untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa orang bisa giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar? Kalau tanpa pengertian yang benar itu, berarti akan segala sesuatu yang kita lakukan, nantinya Tuhan bilang gini, sorry ya, enyah kamu, karena aku nggak kenal kamu. Ya. Kita bilang, Tuhan aku udah mengusir setan, aku udah bernubuat, aku sudah menyembuhkan banyak orang. Tapi Tuhan bilang, enyah kamu pembuat kejahatan, aku nggak kenal kamu. Padahal mereka ini sudah sungguh-sungguh loh. Sungguh-sungguh aktif. Gitu. Nah ini jawabannya di ayat yang ketiga. Kenapa mereka sungguh-sungguh untuk giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar? Kenapa? Di ayat 3-nya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jelas ya? Ya. Orang yang sungguh-sungguh untuk Allah berarti dia melakukan apapun yang Yesus katakan. Apapun yang diperintahkan Yesus itu dilakukan. Baru itu orang sungguh-sungguh cinta Tuhan atau mencari kebenaran. Ya. Mungkin cukup atau Cukup. gimana nih, Rum? Oke. Cukup jelas sekali ini ya. Apa tanda seorang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan? Yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan apapun yang Yesus katakan, gitu ya. Dasarnya di situ. Tadi ayatnya sudah jelas ya, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4, Titus 1 ayat 16, Roma 10 ayat 2 sampai 3. Baik. Selanjutnya, ini ada WhatsApp yang masuk. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan daging? Mau menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan, punya waktu pribadi dengan Tuhan.
Rasanya terlalu banyak alasan untuk nanti, sebentar lagi, sebentar lagi. Padahal dulu waktu masih single bisa setiap hari punya waktu buat Tuhan, sampai mendengar jawaban dari Tuhan secara audible. Kenapa sekarang susahnya minta ampun? Terima kasih. Sebetulnya ini cuman berbicara tentang manajemen waktu, bisa mengatur waktu, ya. Satu, mengatur waktu. Kalau dulu dibilang masih legan, belum nikah, kayaknya punya waktu. Sekarang pun kalau kita mau tuh sebetulnya bisa. Iya. Misalnya ya nggak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan dan tidak kontak dengan Tuhan ya. Sambil masak asik, sambil nyanyi, sambil berdoa, sambil ngomong sama Tuhan, bisa nggak? Bisa. Sambil ngepel, nyanyi nyembah Tuhan. Sambil ngosek WC, nyanyi nyembah Tuhan. Bisa. Ya. Nah nanti sambil kerja begitu, waktunya lebih efektif, kita kerjanya bisa lebih praktis, ya udah, kita bisa duduk sambil kita menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan nggak harus dengan duduk loh. Yang Ya. penting kan hati kita. Kecuali kita hidup di zaman Taurat loh. Kalau kita hidup di zaman Taurat ya kita harus pakai pakaian tertentu, harus menghampiri ke ibadah kemana. Seperti ketika Yesus berbicara dengan perempuan di Yohanes 4 itu, dan kamu akan menyembah ketika dia bilang, aku mau berdoa di mana, menyembah Allah di mana. Tapi Tuhan bilang ada waktunya nanti kamu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yang penting rohmu berdoa dan menyembah kepada Tuhan, dan dalam kebenaran hidupmu itu jadi pelaku firman. Jadi pelaku kebenaran. Ya. Pasti bisa. Yang kedua itu tinggal nyalipkan daging. Saya kemarin aja masih tidur loh, masih tidur. Maksudnya dalam pengertian matanya masih merem, tapi sudah kebangun. Udah kebangun karena denger. Itu ya, tiba-tiba ada satu lagu, nggak tahu yang udah puluhan tahun saya nggak pernah nyanyi. Lagu ini, kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Itu lagu itu muncul. Terus saya mulai nyanyiin terus sambil saya ke toilet, sambil saya mandi, sambil saya make up. Saya nyanyi lagu itu terus. Dan saya ngerasain, menyembah Tuhan itu memang benar dalam roh, nggak bisa diatur, nggak bisa di style jam segini harus, nggak. Nanti bangun pagi tiba-tiba ada satu lagu saya ikutin aja. Saya ikuti lagunya. Berkali-kali kau menolong. Itu. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit. Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Nah itu, kita bisa nyembah Tuhan dimanapun, kapanpun. Ya. Ya kan? Nah caranya gimana ngelawan dagingnya? Lihat Lukas 9. Ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal dirinya. Yang disangkal diri kita, daging keinginan kita, bukan yang disangkal Tuhan. Tapi diri kita, keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita. Ya, yang dipikul bukan salibnya orang lain, tapi salibnya sendiri. Salibnya tiap kita punya salib. Salibnya sendiri setiap hari. Enggak hari ini mau, besok enggak mau, lusa enggak mau, seminggu 2 kali, oh enggak bisa. Setiap hari. Baru kita bisa mengikut Yesus. Ya. Ya, oke. Semoga jelas ya. Sambil apapun Bu, sambil olahraga mungkin, jalan gitu ya, sambil nyanyi, sambil nyembah, atau mungkin berbicara, berbincang gitu ya, ngobrol. Dan itu Tuhan bisa lakukan sesuatu gitu loh. Dan kita bisa dapatkan sesuatu yang nggak pernah kita bayangin sih sebetulnya. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Saya berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa lagi. Apakah Tuhan Yesus masih mau mengampuni saya? Terima kasih. Pasti mau ngampuni. Pasti berbuat dosa, bertobat. Berbuat dosa lagi, bertobat. Tuhan Yesus itu mau ngampuni. Ya, ketika Anda benar-benar serius, Anda kepengen lepas dari dosa, tapi Anda nggak bisa berbuat dosa. Tapi Anda nggak bisa mempermainkan Tuhan. Satu sisi Tuhan itu maha kasih, tapi satu sisi Tuhan kita ini maha adil. Ya, kalau nggak bisa, kalau sudah mau berbuat dosa, panggil nama Tuhan, Roh Kudus, tolong aku, Tuhan Yesus, tolong aku. Ini kan yang terjadi di Roma 7. Roma 7 itu Paulus sendiri pernah mengakui bahwa dia kepingin berbuat baik, tapi terus karena dosa itu, ya, dia terikat dengan dosa. Tapi pada akhirnya Paulus berkata, syukur kepada Allah yang dalam Kristus telah melepaskan kita, ya. Coba lihat Roma 7 Ayat dari 18 apa 19 nih, Rum? 18 kali ya. 18. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi Kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab terus bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. iya. Jadi Tuhan itu mau ngampuni, dan Tuhan kalau Anda bertobat itu pasti Tuhan akan ngampuni. Tapi kalau bertobat buat dosa lagi, bertobat buat dosa lagi, ya.
Itu nggak boleh, itu mempermainkan apa ya, Tuhan kan. Kalau pengertian bertobat itu kan tahu jalannya salah, kembali ke jalan Tuhan, itu pengertian bertobat. Kalau tadi tobatnya tomat, ya toh, Tobat kumat. kumat, bertobat, Kumat. kumat, bertobat, kumat lagi. Nah ini coba diperhatikan Roma 7. Apakah di dalam dagingmu yang sudah ada hukum dosa itu sudah dikuburkan atau belum? Tubuh yang berdosa itu sudah dikuburkan belum? Ya, itu mungkin salah satu penyebabnya. Yang kedua, karena Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Coba teriak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Beri aku kekuatan. Aku mau benar-benar meninggalkan dosaku. Tapi aku nggak mampu. Aku nggak bisa. Tuhan tolong. Pasti bisa. Setiap kali mau berbuat dosa, gimana caranya? Buka mulut. Bilang, Tuhan Yesus tolong aku. Nanti Tuhan Yesus akan selamatkan Anda. Sehingga Anda tidak berbuat dosa lagi. Dan itu harus dilatih dari hari ke hari, dari saat ke saat. Pasti nanti ada jalan keluar. Itu yang saya pernah alami dulu. Saya nggak mau berbuat dosa, tapi jatuh lagi dalam dosa. Nggak mau berbuat lagi, tapi jatuh lagi dalam dosa. Sampai stres saya. Tapi akhirnya ketika saya ketemu jumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, saya konsentrasi dengan firman Tuhan. Tuhan tolong saya dan lepaskan saya dari semua dosa. Ya, Tuhan berkati. Semoga menjawab. Ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengampuni, seperti yang Yesus katakan pada wanita itu gitu ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Itu yang harus kita ingat. Ketika kita sudah bertobat, Yesus ngomong, aku sudah mengampuni, tapi jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya. Pesannya Yesus buat kita itu. Dan kalau kita sudah tahu pesannya itu, rasanya kita mau melanggar kan juga, sedih banget gitu ya kalau kita langgar itu. Oke, lanjut. Bu Elis, saya mau tanya, kalau penghasilan kita sedikit karena lagi sepi job dan kurang terus buat kebutuhan, apakah masih harus dipotong buat perpuluhan dari yang sedikit tadi? Terima kasih. Tergantung iman kita. Mm-mm. Tergantung dengan iman kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meminta kepada kita dari apa yang kita nggak ada. Dan Tuhan Yesus nggak pernah ngajari kita memberi dengan terpaksa. Yang Tuhan Yesus ajarkan, beri itu dengan iman. Dengan sukacita. Makanya janda yang memberikan 2 keping emas perak itu dianggap sama Tuhan itu persembahannya besar. Karena memang dia punyanya cuman itu. Gitu. Nah sekarang perkara perpuluhan itu tergantung dari Anda pribadi. Kalau saya bilang saya nggak ngasih contoh orang lain. Saya nggak nyuruh orang lain jadi seperti saya juga enggak. Tapi saya melakukan itu dengan iman. Gaji saya tuh dulu kecil sekali. Dibuat makan sama ongkos transport aja nggak cukup. Saya mesti nombok. Dengan pengertian itu masih nombok. Masa saya mesti kasih perpuluhan? Itu kan. Jadi saya nggak mau nanya siapa-siapa. Tapi saya selalu bertanya dengan Tuhan. Karena Roh Kudus itu nggak pernah salah ngajar kita. Sambil saya baca Alkitab, selalu saya bertanya, Roh Kudus tolong aku. Apa yang harus aku lakukan? Nah, dapatlah hikmat, dapat pengertian, sama-sama kurang, saya pakai ya kurang, saya pakai juga nggak cukup, ya. Tapi kalau saya beri perpuluhan,
Sama-sama nih kurang. Saya ambil buat perpuluhan, kurang juga kan? Nggak saya ambil perpuluhan, kurang juga kan? Sama-sama kurang. Tapi ketika saya melakukannya, saya tetap melangkah dengan iman, saya potong perpuluhan, saya kembalikan ya ke Tuhan ya. Saya bilang Tuhan ini milik Tuhan. Saya nggak memberi, tapi mengembalikan hak Tuhan. Sama-sama kurang, tapi hidup saya berkenan sama Tuhan. Terus gini, jangan Anda bertanya gini, oh kalau gitu kalau nggak bayar perpuluhan, nggak berkenan sama Tuhan. Loh saya nggak ngomong gitu loh ya. Tapi saya dalam hal ini sama-sama kurang, saya mau ngikut perintah Tuhan. Saya mau mencoba menurut perintah Tuhan. Dan ternyata dalam kekurangan itu saya tetap potong perpuluhan, saya tetap potong perpuluhan, saya ngalami breakthrough. Ya, ini kan nggak bisa saya terapkan dan saya nggak bisa paksakan semua orang ngikuti saya. Nggak bisa, kalian harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan nanti dipikir, weh, perpuluhan. Ya, karena memang maunya perpuluhan. Ya saya juga nggak punya jemaat kok, nggak ada kepentingan buat saya ngomong perpuluhan. Tapi saya punya pengalaman dengan saya taat melakukan perintah Tuhan, janji Tuhan itu tetap terjadi. Karena ketika kita melakukan, memegang perintah, maka Tuhan akan menggenapkan janjinya buat kita. Itu. Amin. Semoga jelas Ya. ya yang bertanya. Semoga jelas untuk pertanyaan tadi. Ini berkali-kali sebelum kita bahas ini, tapi ya tadi dengan iman, jangan dengan tadi, oh kalau aku kasih nanti aku diberkati gitu ya. Tapi dengan iman gitu kan, mengembalikan bukan memberi. Lanjut, Bu mau tanya, bagaimana cara berdoa yang benar? Cara berdoa yang benar, minta tolong Roh Kudus. Kita sudah diajarkan doa Bapa kami sama Tuhan Yesus, itu doa yang benar. Ya. Yang kedua, diajarkan doa yang benar, yang bisa ngajarin kita berdoa dengan benar siapa? Roh Kudus. Roma 8:26. Dia akan menolong kita ketika kita nggak bisa berdoa. Dia yang akan menolong kita berdoa. Tapi yang saya kepengen peringatkan begini. Yang penting itu bukan doa yang benar itu gimana. Ya, yang penting itu kitanya yang berdoa itu harus hidup benar dulu. Itu doanya kan sangat besar kuasanya. Apabila orang benar itu berdoa dengan yakin, ya doanya sangat besar kuasanya. Jadi orangnya yang harus benar dulu. Saya lebih saya lebih mengarahkan untuk kitanya hidup benar dulu. Nah, setelah itu selanjutnya doa benar itu siapa yang paling tahu ngajari? Roh Kudus. Karena gini, benar menurut saya belum tentu lo benar buat Bapak A, benar buat Bapak A belum tentu lo benar buat Bapak B, C, D gitu kan. Tapi kalau Roh Kudus yang ngajarin kita berdoa, wow, itu dahsyat. Dia yang akan menolong kita berdoa. Ketika kita dalam kelemahan, ketika kita nggak ngerti kita harus ngomong apa. Roma 8:26. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke. Jelas ya? Jelas. Jadi sebetulnya lebih penting
jadi orang benar daripada kita mengurusin doa saya benar enggak gitu ya. Jadi pribadinya kita nih orangnya jadi orang benar dulu gitu ya. Terus kemudian doa kita itu Roh Kudus yang tuntun gitu. Coba gak jelas? Terus Iya, ya, Bu. satu kali Mm-mm. ada anak mau nyebrang lagi di jalanan ketemu sapi yang lagi marah. Mm. Ketik ngelihat sapi yang lagi marah di jalanan. Mm. Anak itu tiba-tiba berdoanya Bapak kami berdoanya tiba-tiba doa makan. Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini. Tapi Tuhan juga selamatkan. Ya. Tuhan selamatkan. Ya, jadi tadi ya lebih penting orangnya jadi orang benar gitu sehingga doanya didengar oleh Tuhan, bukan masalah doanya benernya itu gitu kan. Seringkali orang gini doaku bener nggak ya? Padahal sebetulnya pribadi kita dulu nih gitu. Tadi contoh yang Bu Eli sampaikan gitu ya doanya keliru. Nggak, kalau secara manusia kita bilang kok gitu doanya, tapi Tuhan dengar loh, Tuhan tahu maksudnya dan itu Tuhan Tuhan selamatkan kan seperti itu. Oke, lanjut. Yang masih mau tanya masih boleh ya, masih ada waktu karena kita sampai jam 10:30 atau 10:30. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya punya Pagi. kakak. Setiap kali sakit selalu hubungin saya, mengeluh dan nangis-nangis tentang penyakitnya. Dan selalu minta dibantu untuk biaya pengobatan. Padahal sudah beberapa kali dibantu, tapi malah jadi menggantungkan pertolongan pada saudara-saudaranya. Bagaimana saya harus bersikap ya Bu, walau sudah berkali-kali saya ingatkan bahwa jangan bergantung pada saudara karena saya sendiri tidak bekerja. Tapi dia tidak mau tahu, hal itu jadi beban pikiran saya. Apakah jika saya tidak membantunya, saya berdosa atau saya harus membantunya? Terima kasih. Tanya dengan Roh Kudus, Tuhan, ini mesti dibantu apa enggak? Kalau tanya sama Tuhan, kalau Anda punya duit, pasti Anda akan melakukannya. Ya kan? Yang kedua, tapi kalau membuat orang itu bergantung dengan kita, itu sudah nggak benar. Nggak benar. Kembali itu Tuhan itu ngelihat motivasi hati kita. Kemarin ya, misalnya ada orang ini. Ada orang ngeluh. Konseling nangis-nangis. Dia diusir dari rumahnya. Sama kakak dan orang tuanya. Dia punya 2 anak. Dia tanya, dia telepon, dia nangis-nangis minta solusi. Saya tanya namamu siapa? Dia jawab saya aja tidak mau. Dia tidak pernah mau nyebutkan namanya. Loh kalau dia aja nggak mau nyebutin namanya ke saya gimana saya mau nolong? Saya ngerti ini dia siapa, bener apa enggak? Nggak tahu kan? Ya udah, dia sebut nama anaknya dia. Dia tetap nggak mau nyebut namanya. Dia udah nyebut nama anaknya, katanya udah diusir. Malam nih sama kedua anaknya. Saya pinjemin rumah teman. Saya tahu ada teman saya punya rumah yang kosong. Saya bilang, boleh nggak rumahmu saya pinjem sebentar sambil menata. Ya, yang penting orang ini dengan 2 anaknya bisa tidur malam ini nggak keleleran di jalanan. Saya suruh ke rumah itu, dia ngelihat kelihatannya. Dia melihat rumah teman saya yang saya ini mau pinjam. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia bilang itu rumah tua. Itu rumah kotor. Itu rumah sudah lama nggak dipakai. Dia komentarnya begitu. Saya suruh apa? Malah akhirnya dia bilang gini, Bu, itu loh Bu, ada rumah mau dikontrain. Itu rumah teman saya 4 kamar.
Dia bilang, saya nggak butuh 4 kamar, saya cuma butuh 2 kamar. Dia cuma butuh 2 kamar. Itu loh, ada rumah mau dikontrain. Ini ada nomor teleponnya, Ibu bisa telepon. Itu cuma 2 kamar. Ketika saya telepon ini orang. Satu, itu kontraknya berapa? 20 juta. Loh, dia ini minta tolong sama saya tolong dengan kemampuan saya nggak ada kemampuan lain. Saya mampunya nyariin temen yang punya rumah nganggur, yang bisa saya pinjem sementara. Dipinjemin sama teman saya. Orangnya malah ditulis, saya nggak tolong. Saya salah nggak? Ya enggak, karena saya nggak punya kemampuan. Nolong dia, saya sudah bantu cariin rumah, tapi yang dikasih bantuan, dikasih hati, ngerogoh rempelo. Loh iya dong, itu Iya. rumah saya bilang malam ini tinggal di situ dulu. Besok saya panggil anak-anak untuk bantu bersihin rumah sebentar. Pasang sanyo selesai, nggak ada masalah. Tapi dia nggak mau. Jadi itu minta tolong loh. Ada banyak orang yang minta tolong tuh nggak tahu diri loh. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kalau saya daripada saya ngomel bersungut-sungut ya enggak. Ya udah kalau kamu mau silakan, kalau nggak mau ya sudah. Jangan bilang saya nggak nolong kamu, karena saya menolongkan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kemampuan saya kan. Kalau saya disuruh ngontrain rumah 20 juta ya, maafin aja. Puji Tuhan, haleluya. Kita sendiri masih ada banyak kebutuhan yang lain kan. Nah, hal seperti itu gitu. Terus yang kedua, ada banyak orang setiap kali ditolong terus datang lagi, setiap kali datang lagi, kita dijadiin langganan. Dia mulai bersandar sama kita. Nah, kita harus berani berkata tidak. Salah nggak? Enggak. Karena kita nggak ngajarin orang bergantung sama kita, tapi ngajarin orang harus bergantung sama Tuhan. Kalau sekali ya oke. 2 kali masih oke, tapi nggak bisa seterusnya terus. Gini aja, dia cerita, dia telepon, dia sakit, oke, aku doain kamu ya. Aku doain kamu. Datang doain, diajak doa bareng, tumpangi tangan, selesai. Ya. Gitu aja. Yang penting kita udah berpartisipasi, kita sudah menaruh ini ya, perhatian sama dia. Itu Ya. aja. Ya. Karena cuma Tuhan lihat hati kita kok, niat hati kita yang mau menolong. Ya. Jadi datang Oh, doakan gitu ya, bawa dalam doa, ngomong aja, iya saya bantuin doa gitu ya. Tapi benar-benar didoakan gitu ya dalam nama Tuhan Yesus sembuh seperti itu ya. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu Eli, saya mau tanya. Menyembah Tuhan tidak menggunakan nama Tuhan, tapi menggunakan nama Yahweh, YHWH, Elohim, Adonai saat di gereja, apakah boleh? ya, sebetulnya YHWH, Elohim, Elohim itu kan Allah yang Elohim itu apa ya? El Gibor itu Allah yang besar. El Roi itu adalah Allah yang melihat. El Rohi itu adalah Allah gembala yang gembala yang baik, gitu kan ya. Mau pakai nama apa itu gelar. Tapi kita lihat kisah para rasul 2 ayat 21. Kisah para Rasul 2 ayat. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan Nama, diselamatkan. perhatikan. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Tuhan itu punya nama loh. YHWH itu punya nama loh. Kalau di perjanjian lama kan dia tidak menyebut namanya. Namaku ya YHWH. Yahweh. Gitu kan? Aku adalah aku. Dia nggak tidak menjelaskan namanya dia siapa.
Tapi di perjanjian baru namanya itu dijelaskan, disebut Yesus. Lukas 1:30. Lukas Dan 1 31. 30. 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Terus engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." sebentar. Jelas di Lukas ini nama Yesus itu bukan pemberian Maria dan bukan pemberian Yusuf. Yusuf. Tapi ini pemberian Allah. Nama yang telah ditentukan dari surga. Oke? Lihat Ya. Matius 1. Matius 1 Ayat 20 juga 20 sampai 21. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, Terjemahan aslinya harus menamakan dia Yesus. Terus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." nah, dari ayat ini juga kita tahu bahwa nama Yesus itu bukan nama yang diberikan, bukan pilihan Yusuf atau Maria, tapi nama ini sudah ditentukan dari surga. Ya. Ya, jadi Tuhan itu punya nama. Jelas Tuhan itu punya nama. Dan karena namanya Yesus itu adalah nama YHWH, Bapak di surga, namanya Yesus, maka nama itu menaklukkan semua yang ada di langit dan di bumi. Saya bacain aja ya. Kita lihat lagi itu di Yohanes 17 ayat yang ke-11. Yohanes 17 Ayat 11. Tapi baca judulnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Yohanes 17 ayat Judulnya dulu. doa Yesus untuk murid-muridnya. Di pasal ini Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Oke, sekarang ayat 11. Ayat 11, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Coba, Nengrum ulang sekali lagi. Dan Dan aku aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi di situ siapa? Sebentar, Yesus, aku di situ siapa? Yesus. Mereka itu Yesus, siapa? kita. Mereka itu siapa? Kita, orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Terus, Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa aku Yesus. Yesus. Akunya kan Yesus. Dan Ya, aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus. Terus, peliharalah mereka dalam namamu, peliharalah murid-muridmu itu dalam namamu, munya besar atau kecil. besar, yaitu namamu Yaitu namamu yang telah kau berikan. berikan kepadaku, Punya siapa? supaya Yesus kan? Sudah Yesus. sampai situ. Yesus, Mm-mm. namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nama Bapak diberikan kepada Yesus. Ya, Berarti namanya Bapak siapa? Yesus. Lah ya wis. Jelas kan? Jelas. Makanya lihat
Itu sebabnya Filipi 2, karena nama Yesus itu yang diberikan kepada kita, makanya nggak ada nama lain yang lebih hebat. Filipi 2 ayat 9. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Terus Supaya ayo, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan jadi segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. jadi jelas kalau berdoa itu harus pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau Yesus aja belum tentu Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Yesus. Tapi kalau mau berdoa lengkap, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jelas Ya, tujuannya. ya. Alamatnya jelas, tujuannya jelas. Kita Jadi, berdoa tujukannya sih. ya, ya boleh. Yahweh Elohim, Engkau Allah El Gibor. Tuhan Yesus engkau adalah Allah El Gibor. Engkau adalah Tuhan Yesus engkau adalah El Gibor. Karena arti El itu kan Allah. Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Tuhan gembalaku. Boleh. Boleh YHWH. Tapi YHWH itu di perjanjian baru ada namanya. Ya. Oke. Semoga menjawab. Oh, jelas banget nih jawabannya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu, tolong tanya, kalau membaca Alkitab yang benar itu gimana sih? Dan kalau baca Alkitab sama tiduran itu boleh apa enggak ya? Terima kasih. Loh, baca Alkitab sambil duduk, sambil tiduran, mau sambil apa? Ya boleh-boleh aja. Yang penting tidur nggak ketiduran. Bablas. Yang penting nggak ketiduran toh. Nah, ketiduran bablas kan. Nggak usah baca Alkitab. Saya ini loh kalau konseling sambil tiduran bisa tak tinggal tidur loh. Saya bisa tiba-tiba tidur, orang ngomong sama saya, ngecepret sama saya sudah nggak tahu lagi karena saya udah tidur. Itu bener. Jadi serius, saya serius gitu. Karena saya jam tidurnya kurang. Begitu dengerin orang konseling, saya nggak dikasih kesempatan bicara. Jadi dia yang aktif ngomong, saya suruh pendengar, bisa saya tidur. Serius, itu berapa kali saya dibangunin anak saya. Mami bangun, mami tidur. Wih, kaget saya. Udah, itu serius. Apalagi kalau kalian baca. Baca lama-lama sayup tertidur. Hilang. Iya. Yang penting hatimu tertuju. Hatimu tertuju. Ya. Betul, sebetulnya kalau duduk itu kan menunjukkan kita siap gitu ya, dan itu menghindari tadi ya ngantuk gitu gitu atau ketiduran gitu kan. Terus juga pada saat kita duduk atau kita duduk di depan meja gitu ya, kitab ditaruh Nah, meja itu terus yang paling asik. Ya, duduk di depan meja sambil tangannya juga nulis-nulis. Oh, itu seru nah, tuh. itu kan kita Itu sambil seru. apalagi kalau kita membacanya sambil kita menelaah gitu ya, menelaah firman Tuhan ini gitu kan, sambil merenungkan satu persatu. Tadi seperti Bu Elis bilang ditulis, diapain gitu. Itu ketika itu kita aktif nggak jadi ngantuk. Tapi kalau kita cuma baca aja, sekedar baca sambil tiduran atau sambil suasananya nyaman gitu ya, ya udah tadi kemungkinan terbesar. Makanya ada jokesnya bilang kalau nggak bisa tidur baca baca Alkitab gitu. Itu ya karena sikapnya yang salah. Iya.
Iya kan, Bu? Ya, ya. Cuman kalau misalnya seharian kita kerja di kantor udah duduk terus Mhm. di kursi, terus mau sambil baca, sambil tiduran, kalau bisa konsentrasi Nggak ya apa-apa. nggak salah, nggak Mhm. apa-apa. Karena ini sudah bukan Taurat lagi gitu loh. Iya. Bukan kita hidup di zaman Taurat yang harus ritualnya begini dan begitu. Karena di dalam perjanjian baru kan yang diperhatikan motivasi hati kita, ya Iya. kan? Ya Iya. udah motif kita aja. Terus begitu sudah ngantuk, cepet-cepet guling coba miring atau telungkup atau apa. Kalau sampai lagi baca sudah guling, udah tengkurap, udah apa nggak bisa, ya bangun oh, duduk oh. cari cari sofa yang empuk atau ranjang. Duduk di ranjang juga nggak apa-apa. Iya, Asal betul. duduk ya, jangan tiduran. Semua pokoknya berusaha. Saya Mhm. kalau bangun pagi misalnya nih berdoa ya, Mhm. nggak baca Alkitab, berdoa. Berdoa, kalau begitu sudah doanya udah apa namanya gelabiar, sudah mulai gelabiar gak karuan, saya mesti berdiri. Saya berdiri, saya jalan. Saya jalan muter-muter di kamar saya sendiri. Saya jalan ke sana ke sini. Kalau di kamar saya ada sepeda, sepeda olahraga tuh saya sambil duduk di atas kursi, di atas sepeda saya ngencot sepeda sambil berdoa. Salah enggak? Enggak, motivasinya yang dilihat, Iya, usahanya, ya. betul. Oke. Eh, itu tadi sebetulnya dari duduk, berdiri, jalan itu adalah sedang mengusahakan agar tetap Yes. terjaga dan tetap tetap bisa connect gitu ya. Tapi kita akan Iya. sadar loh ketika misalnya kita doa sambil itu udah baru bangun gitu kan ya, itu doanya kok kayaknya udah nggak nyambung dengan kalimat yang tadi. Nah itu mengusahakannya berdiri terus terus jalan dan lain Saya sebagainya. iya, Mhm. saya sambil konseling aja kadang-kadang ya saya mesti ganjel mata saya dengan saya makan keletihan, mencari kacang, entah nyari apa. Karena kalau enggak ya kadang-kadang mata ini diajak kompromi nggak bisa loh. Kalau udah ngantuk itu bener nggak bisa diajak kompromi. Jadi terpaksa lah mulutnya ngunyah. Ya. Eh Oke. ini tiba-tiba saya dikirimin sebuah kesaksian, ini agak sedikit panjang, tapi mungkin ini bisa menjadi berkat buat, pendengar gitu ya. Ini Ci Ervin yang kirimin saya nih. Bu Elis juga belum dengerin katanya. Belum, Bu, belum. saya bacain Ah, ya. Oke. ya. Ini agak sedikit panjang tapi saya coba bacakan pelan-pelan sehingga pendengar bisa dengar dengan baik ya. Shalom semuanya, nama saya David dan saya berjamaah di JKI Infinity sejak bulan Agustus 2024. Oh David ya. Dalam kesempatan ini saya mau berbagi kesaksian tentang betapa Tuhan bekerja luar biasa menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya. Memulihkan saya dan hanya oleh belas kasihnya sampai hari ini saya masih bisa hidup, bernafas dan selalu dalam perlindungannya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Saya terlahir dari background keluarga Katolik dan mengambil keputusan dibaptis secara prosesan pada bulan November 2023. Sebelum saya mengalami Tuhan secara langsung, bisa dikatakan saya hanya sebatas Kristen yang tidak taat, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Dulu saya belum sepenuhnya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Masih belum seutuhnya percaya. Dulu saya masih hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri saya sendiri. Yang sebelumnya saya jarang sekali beribadah ke gereja. Namun di bulan Agustus tahun lalu Tuhan berikan saya hati untuk kembali dekat dengannya dan mengarahkan saya untuk mulai ikut ibadah online. Kemudian selang beberapa minggu kemudian saya ikut kelas baptisan dan dibaptis selam pada bulan November 2023. Di situ adalah titik awal di mana saya mulai memiliki benih Allah dan mulai bersungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan. Saya terus rutin datang beribadah, mempelajari firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan sampai akhirnya di awal tahun 2024 kesehatan saya mulai menurun. Selama perjalanan tubuh saya mulai kurang sehat. Saya berasumsi bahwa Tuhan meninggalkan saya. Saya mulai menjauh dari hadirat Tuhan.
dan mulai tidak memiliki ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kejatuhan iman saya dikalahkan oleh kelemahan daging saya pada waktu itu. Hingga pada bulan Mei 2024 saya harus dilarikan ke EK Hospital Cibubur dan dilarikan ke IGD dan ICU karena infeksi penyakit paru dan komplikasi infeksi penyertanya. Saya ditempatkan di ruangan resusitasi dan denyut nadi dan nafas saya sempat berhenti 3 kali. Sampai akhirnya saya koma selama 3 hari dan disitulah Tuhan mulai bekerja menyatakan mujizat dan kuasanya yang luar biasa. Dalam kondisi saya koma, saya mengalami perjalanan di alam roh. Artinya tubuh saya masih hidup tapi roh saya mengalami perjalanan spiritual. Selama 3 hari saya koma, banyak Tuhan izinkan saya mendapatkan banyak penglihatan. Dalam kondisi tidak sadar, saya bisa tahu persis segala sesuatu upaya yang keluarga dan teman saya lakukan supaya saya bisa pulih. Bahkan setiap detail dari tangisan orang-orang yang terlibat peduli kepada saya, dari upaya membantu saya pulih hingga upaya mencari tempat peristirahatan saya yang terakhir sudah disiapkan bagi saya, itu semua Tuhan izinkan saya alami lihat. Di alam roh saya bisa mendengar, bisa melihat, tapi saya tidak bisa berintervensi apa yang terjadi di luar sana. Bahkan saat ada anggota keluarga saya yang mengalami konflik, keributan oleh karena kejadian saya di alam roh, saya menangis. Saya katakan, udah cukup, jangan ribut, karena sebentar lagi saya udah nggak ada. Tapi mereka tidak bisa dengar saya karena kita berada di alam yang berbeda. Saat itu saya terlepas dari keterikatan fisik duniawi, tidak bisa merespon dokter atau nurse maupun orang-orang yang menjenguk saya. Masih terhubung namun tidak memiliki kehendak bebas seperti saat ini kita hidup dan bebas beraktivitas. Di hari-hari saya mengalami perjalanan roh, satu hal yang saya tidak bisa pungkiri adalah saya tidak bisa melawan atau berpikir tentang hal lain. Saya hanya bisa memohon maaf atas dosa dan perbuatan saya selama saya hidup kepada Tuhan. Saya hanya bisa berdoa, terus berdoa, 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 sampai suatu ketika saya bertanya, Tuhan, kalau saya mati, kepada siapa saya berpulang? Tuhan yang mana? Di situ Tuhan nyatakan kuasanya dengan luar biasa. Tuhan tunjukkan semua aliran-aliran kepercayaan dunia melalui penglihatan dan dia nyatakan satu kalimat yaitu Allah Abraham. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Di situ saya luar biasa lega, hati saya rasanya luar biasa tenang dan bahagia. Ada kelegaan dan damai. Orang-orang yang merawat saya banyak yang menyaksikan wajah saya dalam kondisi tidak sadar tetapi tersenyum. Artinya saya dalam roh dan tubuh keduanya sudah berdamai dengan keadaan dan sudah siap kalau Tuhan mau panggil saya siap. Kemudian di fase berikutnya dalam keadaan setengah sadar, saya melihat di pintu ruangan saya ada muncul sesosok hitam tingginya sekitar 2 sampai 2,5 meter, semuanya seperti memakai cadar, berdiri dia menatap saya. Mereka ada banyak, mungkin sekitar 10. Berdiri diam hanya menatap saya. Di situ saya mulai kejang-kejang. Saya tahu persis itu momen kritis dan saya siap dipanggil. Ketika saya tengok ke sebelah kanan, kembali ke alam roh, ada satu sosok hitam lagi menarik-narik saya. Berkali-kali dia terus coba menarik saya dari tubuh sampai saya kejang-kejang dan semua tenaga medis datang untuk berikan tindakan pertolongan. Dimulai dari kaki dan tangan saya mulai dingin menjalar ke dada. Di detik-detik terakhir saya pasrah sudah siap menerima kenyataan, muncul cahaya putih luar biasa terang di sebelah kiri saya, menarik saya melepaskan saya dari jeratan sosok hitam itu. Dia muncul menarik saya hanya cukup 1 kali tarik dan saya lepas terbebas dari sosok hitam itu. Setelah itu saya tidak ingat apapun. Mungkin butuh beberapa waktu sampai kemudian kondisi tubuh saya mulai stabil, sadar dan langsung bisa hubungi keluarga saya, chatting via WhatsApp. Di situ saya belum mengerti apa yang terjadi. Saya masih recovery pemulihan kesadaran. Namun saat saya konfirmasi ke saudara saya, semua yang saya lihat dalam penglihatan saya semua terjadi nyata di luar sana. Sampai mereka bingung kenapa saya bisa tahu apa yang terjadi di luar rumah sakit padahal saya gak sadar dan terikat oleh alat-alat medis di tubuh saya. Kemudian saudara saya akhirnya dia cerita bahwa saya mendapat pertolongan dan atensi dari banyak sekali hamba Tuhan yang tahu tentang kondisi saya, padahal mereka tidak kenal saya sama sekali, tapi Tuhan berikan nubuatan dan dorongan untuk menolong saya. Dan mereka support bantu saya untuk biaya perawatan rumah sakit yang membengkak. Dibantu juga untuk dirujuk ke dokter spesialis yang bisa tangani kondisi saya. Dirujuk dengan atensi khusus ke Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia atau UKI untuk dapat perawatan lanjutan. Dibantu oleh hamba Tuhan dari praktisi kesehatan, mantan pejabat Kemenkes, para petinggi yayasan dan lain-lain untuk membantu buatkan BPJS dan segala administrasi lainnya. Semua Tuhan kirimkan orang, khusus spesifik semuanya adalah hamba-hamba Tuhan.
untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan yang menolong satu jiwa saya manusia yang berdosa ini. Tuhan bekerja luar biasa, bahkan saya pulih dengan sangat cepat, bisa keluar dari rumah sakit cukup diopnam selama 7 hari, seluruh organ saya tidak ada yang bermasalah, dinyatakan hasil lab bersih dari infeksi hanya dalam 2 bulan rawat jalan. Padahal pengobatan paru normalnya membutuhkan 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas dan belum selesai sampai situ. Setelah saya mulai pulih, bisa beraktivitas normal, saya diperlengkapi oleh tim pelayanan, hamba-hamba Tuhan, mentor-mentor dari berbagai gereja atau denominasi yang begitu tulus melayani saya, mengisi firman Tuhan, memberikan saya pengetahuan, penguatan pondasi iman, sampai akhirnya saya lahir baru. Roh Kudus banyak memperlengkapi saya, menyikapi banyak pengetahuan dan hikmatnya, hingga sampai saat ini saya terus belajar dan bisa bekerja bersama dalam satuan pelayanan Kristus. Puji Tuhan, saya bersukacita dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan hari ini. Saya masih bisa dipercayakan, berguna bagi Tuhan, dan atas seizinnya saya dikaruniai iman yang besar oleh karena kuasa Tuhan yang melampaui akal manusia dinyatakan di dalam hidup saya. Dampaknya bukan hanya untuk saya, tapi orang-orang di sekeliling saya. Mereka menjadi saksi dan mengalami penguatan iman oleh banyaknya mujizat yang Tuhan nyatakan dalam diri saya di waktu yang singkat dan kritis itu. Saya masih terus belajar, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan untuk selama-lamanya akan terus melayani Tuhan karena hidup saya yang kedua ini Tuhan berikan untuk memenuhi agenda kerajaan surga agar semakin banyak jiwa yang terselamatkan yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Wow. Oke, Bu Ci Ervin, terima kasih ya kirimkan kesaksian ini luar biasa banget. Aduh, Ningrum makin nangis. Bu. Yeay, masih mendengar suaramu yang merdu, Ningrum. Aku belum tidur. Tadi habis ngomongin ketiduran. Enggak kok, aku enggak tidur. Aku tetap dengar. Luar Oke, biasa. Tuhan luar Yesus biasa. Ini punya cara dan jalan luar biasa. ini ada yang kirimkan WhatsApp, Ningrum, aku nangis. Saya juga nangis Bu bacanya. Tapi ini keren banget. Itu ya. Speechless sih ngomongnya, tapi ya itu tadi. Kita tadi ngomongin tentang nama Tuhan Yesus gitu kan. Dan ini ternyata dikirimkan kesaksian yang keren banget tentang hal itu. Wow. Iya. Kayaknya saya tahu siapa yang kesaksian ini ya Bu ya. Siapa toh? David. David siapa? David kan banyak. Kayaknya David pernah siapa ini? yang waktu itu bukan? Iya benar gak sih Ci Ervin? Waktu itu pernah kesaksian juga di Good News. Saya nggak dengerin. Oh. Oke. Ya, tapi siapapun itu yang menjadi berkat hari ini, kita bisa dengerin kesaksian yang keren banget. Oh, betul. Temennya Pak Vincent. Oh, Yes. yang Oke. dari Jakarta. Ya, betul, yang dari Jakarta. Oke, Bu, puji waktunya Tuhan. habis. Waktunya habis. Karena ini udah jam 10.30. Terakhir dong Bu, seperti biasa buat pendengar hari ini. Ya, teman-teman di Good News Family, kita hari ini mengerti bahwa kita ini belajar dan terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Ya. Belajar apa? Belajar terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal firman terus semakin dalam, dan jangan pernah takut dikritik orang. Kalau kita mau maju, jangan takut dikritik orang, karena kritik itu membangun diri kita, membuat kita semakin baik. Ya, karena itu, yuk terus jaga hati dengan segala kewaspadaan dan mulai terus baca firman supaya kita semakin kenal kebenaran itu dengan sempurna. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan Yesus berkati Ibu Elis, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke.
Ya, terima kasih buat Anda Gun Shelly yang sudah bergabung bersama dengan saya di kesempatan hari ini. Berharap apa yang dihadirkan pagi ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk setiap Anda. Sampai jumpa.